كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 3 Zulqa'dah 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Fatahillah dalam sebuah kajian Islam ilmiah, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sebuah tema munkarat istahana biha katsirun minan nas, kemungkaran-kemungkaran yang dianggap biasa oleh manusia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan nahi mungkar. Tema nahi mungkar ini biasanya sulit untuk diterima. Kalau amar ma'ruf mudah mengasyikkan. Contoh, ayo mendirikan sholat, ayo berpuasa Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan membayar zakat, keutamaan berhaji, berumrah, keutamaan berzikir, keutamaan bersolawat. Nah, itu mudah diterima. Tapi kalau nahi mungkar, larangan melakukan kesyirikan, terlarang berbuat bid'ah, terlarang melakukan perbuatan yang paling besar setelah kesyirikan, dosanya adalah membunuh, larangan berbuat zina, larangan, macam-macam larangan, sampai kepada yang sangat disukai oleh manusia terlarang. Akhirnya sulit untuk diterima. Padahal sebagai seorang pendakwah harus mengerjakan dua sisi, yaitu amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan,
dan nahi mungkar, dan itulah tugasnya para rasul, para nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi tidak hanya memberikan kabar gembira, siapa yang mengerjakan ini masuk surga, mengerjakan ini masuk surga. Enggak. Nabi juga mencegah, jangan lakukan ini, terlarang lakukan ini, diharamkan melakukan ini. Makanya beliau mempunyai gelar di dalam Al-Quran, Basyiran wa Nadhiran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119, Inna arsalnaka basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira, siapa yang mengerjakan amal saleh ini dijanjikan surga. Memberi peringatan, siapa yang melakukan ini diancam neraka. Nah, kita pada kesempatan kali ini, dan saya baru datang pertama di masjid ini, dan memang jadwal Sabtu pukul 10 sampai zuhur itu jadwal saya keliling setiap bulan ke masjid-masjid yang belum pernah. Jadi masjid-masjid yang tidak rutin, jadwalnya Sabtu pukul 10. Dan biasanya saya lebih mendahulukan yang belum pernah saya kunjungi, masjid-masjid di Jakarta. Adapun yang rutin-rutin sudah terjadwal. Jadi Sabtu pukul 10 memang itu jadwal saya ke masjid-masjid yang belum pernah. Ini alhamdulillah belum pernah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan berkah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, nanti mohon dimaklumi, yang kita bicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan melawan hawa nafsu. Biasanya susah diterima. Ya, biasanya susah diterima. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema muharramat istahana biha katsirun minan nas, kemungkaran yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia. Ini saya bawakan dari sebuah buku kecil 57 halaman yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya sebutkan apa saja kemungkaran-kemungkaran yang dianggap biasa, ada beberapa pendahuluan penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa agama itu dibangun di atas dua sisi. Mengerjakan yang ma'ruf, yang diperintah, dan menjauhi yang dilarang. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa itu takwa? Takwa adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Takwa adalah mengerjakan yang diperintah. Entah nanti perintahnya itu wajib, perintahnya sunnah, pokoknya dikerjakan. Sedangkan takwa juga adalah meninggalkan yang dilarang. Entah itu yang dilarang adalah haram, haram nanti bertingkat-tingkat, ada dosa besar, ada dosa kecil, atau makruh. Maka Bapak Ibu juga di dalam keluarga seperti itu. Tanamkan kepada suami, menanamkan kepada istri dan anak-anaknya. Ada namanya fi'lu ma'mur, mengerjakan yang diperintah. Dan ada namanya tarku mahdzur, mencegah yang dilarang.
Jangan hanya ngambil salah satunya. Kalau cuma mengerjakan yang diperintah, ustadznya cuma berdakwah, ayo kerjakan sholat, keutamaan sholat ini, ayo kerjakan puasa, keutamaan puasa ini, tidak pernah mau atau berani mencegah yang mungkar karena takut ditinggal jamaahnya, nanti jamaahnya akan meremehkan maksiat. Atau sebaliknya, di rumah suami cuma nahi mungkar, ustadznya cuma nahi mungkar, nanti akan terbentuk jamaahnya suka putus asa, tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada dua. Agama dibangun di atas mengerjakan yang diperintah berharap pahala dan menjauhi yang dilarang karena takut neraka. Itu adalah konsep hidup seorang muslim. Dari mana itu kita dapati? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 90, yaitu fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang artinya, maka kami kabulkan doa Nabi Zakaria dan kami berikan kepada Nabi Zakaria anugerah seorang anak bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Nah, harus ada dua itu, balance. Berharap saat mengerjakan yang ma'ruf untuk dapat pahala, takut mengerjakan yang dilarang karena takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada dua konsep hidup seorang muslim ya. Ini pendahuluan yang pertama. Kemudian pendahuluan yang kedua, hal yang halal dan haram yang berhak menentukan hanya Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang berhak menentukan hal yang halal dan haram hanya Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Dalilnya apa? Allah berfirman, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabih fahuwa halal." Apa saja yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka berarti dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afiyah, faqbalu minallahil afiyah. Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah, maka itulah yang haram. Apa yang tidak disebutkan, jangan cari-cari hukumnya. Itu adalah afiyah, kenyamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terimalah afiat tersebut. Yang halal berarti halal, yang haram berarti haram. Yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berarti afiyah, mubah. Berarti apa? Mubah. Jangan dipaksa-paksakan hukumnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah yang kedua. Jadi tidak boleh kita menentukan ini ma'ruf berdasarkan hawa nafsu, ini haram berdasarkan hawa nafsu. Tapi standarnya apa? Halal dan haram, ma'ruf dan mungkar, standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jazakallahu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukaddimah yang ketiga, dan ini penting banget. Menarik lagi. Apa itu? Segala macam yang ma'ruf jika dikerjakan
pasti mendatangkan keberkahan. Saya ulangi, segala macam yang ma'ruf menurut Al-Quran dan hadis, ketaatan, ibadah, apapun jenisnya, jika dikerjakan pasti mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saya beri contoh ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengan lisan, zikir, baca Quran, berdoa, nasihat, ya, pasti kalau kita kerjakan pasti mendatangkan keberkahan dalam hidup. Keberkahan di sini maksudnya adalah kebaikan, bukan hanya urusan harta. Ketenangan hati itu lebih dahsyat daripada harta. Sudah banyak kita lihat di media sosial yang wajahnya cantik, yang wajahnya ganteng, hartanya melimpah ruah, kemudian tidak tenang, tidak bahagia, hatinya gelisah, galau, sering menangis. Itu menunjukkan bahwasanya keberkahan bukan melulu harta. Kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa segala macam yang ma'ruf, ibadah, ketaatan, jika dikerjakan pasti mendatangkan keberkahan. Pasti. Contoh yang lain lagi, amalan qalbu. Ya, kalau tadi amalan lisan, amalan qalbu, tawakal, ikhlas, mahabbah, rasa cinta, rasa harap, ar-raja, rasa takut, al-khauf, as-sabar, rasa syukur, sabar atas musibah, rasa syukur atas nikmat. Itu kalau kita kerjakan pasti mendatangkan keberkahan, kenyamanan hidup, ketenangan kalbu. Contoh yang lain lagi, qanaah, terutama ini bagi para perempuan yang ada di bawah, para istri. Apa itu qanaah? Qanaah itu unsurnya 3. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah, rela dengan apa yang Allah berikan, walau duna kifayah, meskipun kurang dari cukup. Tuh. Yang kedua, tarkut tasyawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Qanaah. 2. 3, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Orang kalau kerjakan 3 ini pasti bahagia kalbunya. Meskipun terlihat oleh orang susah hidupnya, jualan pakai goes sepeda, jualan kelontong, tapi ternyata dia kalbunya nyaman. Panas-panasannya hidupnya, hujan-hujanan, tapi ternyata hidupnya tanpa beban, tidak gelisah, bahagia. Kenapa? Mengerjakan amalan qalbu, puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, mencukupkan dengan yang ada. Puas pasti. Istri jarang mengeluh, terutama di media sosial. Dan ini saya pesan nih, yang sudah lama ngaji tentang tauhid kepada Allah, gengsi nulis status di media sosial. Nulisnya sama Allah di sepertiga malam terakhir, inna nasya'atal laili ashaddu waq'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya berdiri bangun malam itu lebih tepat menuju sasaran. Anak belum jilbaban, suami belum ngaji,
Istri belum jilbaban, belum mengenal dakwah. Ekonomi sedang seret, pernikahan di ujung tanduk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Enggak usah banyak-banyak curhat, bikin status di WA, di Facebook, di Instagram. Orang yang sudah ngaji tauhid gengsi untuk mengadukan nasibnya kepada makhluk. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, ulama ahli hadis, beliau berkata kepada seseorang yang mengeluhkan nasibnya kepada orang lain, "Ya hadza syakauta man yarhamuk ila man la yarhamuk." Wahai fulan, ketika engkau mengeluhkan nasibmu kepada makhluk, engkau telah mengeluhkan Allah yang mengasihimu kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Kenapa Ustaz lari ke sini? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang qanaah senantiasa mengeluhnya kepada Allah, pasti berkah hidupnya, nyaman hidupnya, lapang dadanya, panjang nafasnya, tidak pusing pikirannya. Nah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lagi amalan lahiriah. Kalau tadi amalan lisan sudah saya contohkan, amalan qalbu sudah saya contohkan, amalan lahiriah apabila dikerjakan pasti mendatangkan keberkahan. Salat, puasa, zakat, baca Quran, haji, umrah pasti mendatangkan keberkahan. Berbuat baik kepada tetangga, kemudian memuliakan tamu, bakti orang tua, menyambung hubungan rahim antara kakak, adik, paman, keponakan, kemudian antara anak dengan orang tua, pasti bahagia, nyaman hidupnya, berkah. Itu harus kita yakini sebagai seorang muslim. Contoh nih, yang sudah ngaji, saya berpesan, yang pernah ngaji sama saya, orang yang paling suka untuk menyambung hubungan rahim, meskipun kita terlihat kalah oleh manusia, nggak apa-apa. Meskipun kita terlihat direndahkan oleh manusia, tidak mengapa. Sambung terus hubungan rahimmu. Anak dengan orang tua, adik kakak, paman dengan keponakan, bibi dengan keponakan. Aneh kalau seandainya ada sebagian orang punya grup WhatsApp puluhan. Grup WhatsAppnya macam-macam. Grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni SMA, reuni umroh. Tapi nggak ada grup WhatsApp kakak adik, nggak ada. Aneh. Padahal itu mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Aneh kalau seandainya cuma ngumpul bersama orang tua saat momen-momen tertentu saja. Apa susahnya kita mudik bersama selain bulan mudik? Apa susahnya kita kumpul bersama selain di hari-hari liburan? Kita usahakan. Pasti datangkan berkah, pasti. Segala macam ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba pasti mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Pasti. Itu adalah konsep. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Segala macam maksiat yang dikerjakan oleh hamba, maka pasti mendatangkan kesengsaraan, kerugian, ketidaktenangan hidup, kegalauan, kegelisahan. Ini perkataan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 14. Konsep ini dari Al-Qur'an. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Afwan, itu surat At-Talaq ayat 1. Itu juga ayatnya. Siapa yang melampaui larangan-larangan Allah, melanggar larangan Allah, pasti dia menzalimi dirinya sendiri. Hidupnya tidak berkah, hidupnya tidak taman, tidak nyaman, tidak afiat. Ada hadis begini Pak, bacalah doa ini, karena doa ini tidaklah orang diberikan sesuatu ini
kecuali dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, aku mohon kepadamu al-mu'afata, afiyah di dunia dan di akhirat. Makanya saya sering mengawali kajian saya, ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah memberikan afiat kepada Allah, kepada kita seluruhnya. Karena afiat adalah harta paling berharga. Afiat itu apa, Pak? Afiat itu kesehatan, ketenangan kolbu, kebahagiaan, kelapangan hati, kelezatan saat beribadah. Ibadah sholat tidak seperti dikejar-kejar, malah berlezat-lezat saat berdoa di hadapan Allah. Nangis bukan hanya di tanah suci, saat di dalam rumah sendirian bisa dia berlezat-lezat bermunajat di hadapan Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melanggar larangan dia berarti telah menzalimi dirinya sendiri, tidak dapat afiat. Hatinya tidak tenang, gundah, gelisah, tidak bahagia, urusan tidak lancar, istri susah dinasehati, anak ngebandel, dan seterusnya. Kenapa? Sangat erat kaitannya dengan kepala keluarga. Kepala keluarganya tidak taat kepada Allah, subuhnya telat, baca Quran kurang, yang dibaca, yang dilihat dengan matanya adalah hal-hal yang maksiat. Itu jangan dikira itu biasa saja. Enggak, sangat berpengaruh kepada ketaatan seorang istri, ketaatan seorang anak kepada pemimpin rumah tangganya. Bisa dimaklumi ini, Pak? Itu yang dimaksud faqad zalama nafsah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka berarti dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Nah, dalil yang lain surah Nisa ayat 14 tadi, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka saya ulangi, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan Allah, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Bahkan, Pak, jangan di akhirat, di dunia yang melanggar larangan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di dunia yang melanggar larangan Allah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan di akhirat. Makanya ada perkataan para ulama terdahulu mengatakan begini. Lihat perkataannya, penuh dengan makna. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Ini saya kasih amalan. Amalan agar orang yang terkena sihir atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh orang lain kepada dia hilang tanpa harus dapat buhulnya. Kuatkan ketaatanmu kepada Allah. Wallahi, amalan orang mungkin benci dengan kita, tidak perlu susah-susah untuk minta halal, berbuat macam-macam, dipura-purai agar orang senang kepada kita. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang dicintai oleh Allah akan dibuat manusia seluruhnya yang membencinya akan cinta kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, cintai fulan ini. Fa yuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril pun mencintai si fulan tersebut. Kemudian Jibril berkata kepada penduduk langit, para malaikat, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh." Allah mencintai si fulan,
wahai para malaikat, cintai si fulan ini. Fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian seluruh penduduk langit mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian penduduk bumi pun menerimanya, suka kepadanya, bahagia melihatnya, senang duduk bersampingnya. Ada orang, Pak, kadang sebagian dilihat, melihatnya aja nggak enak. Kita kadang-kadang, jangan orang lain, kita kadang-kadang tidak disukai keberadaan kita di tengah orang. Jangan buruk sangka kepada orang tersebut. Lihat maksiat yang kita lakukan. Mungkin saya tadi malam sedang bermaksiat. Mungkin saya tadi beberapa waktu yang lalu saya sedang bermaksiat kepada Allah. Orang benci. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Inna lit-ta'ah nuran fil wajh. Sesungguhnya ketaatan mendatangkan cahaya pada wajah. Orang suka dengan orang yang ahli ketaatan. Dan ini susah, Pak, digambarkan dengan matematik, dirasakan dengan ilmu apapun. Ini iman. Kenapa orang suka kepada orang tersebut padahal wajahnya tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik? Karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan baik-baik, terutama saat orang tua menasihati anaknya. Sebelum Anda nasihati anak, maka perbaiki dulu diri Anda. Banyak hubungi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan amalan wajib, salat 5 waktu terutama. Kita benar-benar salatnya benar atau tidak? Khusyuk enggak? Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Tadi yang saya katakan tadi, mungkin dia dizalimi oleh orang lain, disihir oleh orang lain, diberikan ain oleh orang lain, tidak disukai oleh orang lain. Perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan. Semakin lezat dia berhubungan dengan Allah, semakin manusia menerima keadaannya. Nah, kemudian muqaddimah yang ke berapa? Yang keempat. Konsep menjauhi maksiat adalah harus dijauhi. Tidak ada konsepnya kalau mampu. Beda dengan ketaatan. Kerjakan apa yang diperintah semampumu. Saya beri contoh. Salat tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Salat tidak bisa duduk, maka boleh berbaring. Kerjakan salat semampumu. Maksiat boleh enggak semampunya meninggalkan? Tidak. Ustaz, saya ahli zina, Ustaz. Berzina terkadang sepekan 5 kali. Saya mau bertobat, tapi boleh enggak semampu saya? Saya tinggalkan zina dari 5 menjadi 3. Boleh begitu? Tidak boleh. Itu faedah yang keempat. Konsep meninggalkan maksiat adalah tinggalkan tanpa harus ada kemampuan. Ya, tinggalkan. Tidak bersandar dengan kemampuan. Makanya saya beri contoh misalkan, ya, termasuk kemungkaran yang dianggap biasa di zaman sekarang adalah wanita bertabarruj. Wanita berdandan, tabarruj. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Maka di sini tidak boleh perlahan-lahan. Harus menutupi dirinya dengan penutup yang disyariatkan dalam agama Islam. Tidak boleh berkata semampunya dulu ya Ustaz. Nggak boleh.
Taubat semampunya dulu nggak boleh. Taubat dari mengerjakan maksiat harus ditinggalkan. Tidak boleh apa? Semampunya. Apa dalilnya para ikhwah? Hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum an syai'anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu bihi mastata'tum." Apa saja yang aku larang, jauhilah. Lihat, enggak ada kata-kata sesuai dengan kesanggupan. Apa saja yang aku larang, jauhilah. Dan apa saja yang aku perintah, kerjakanlah semampumu. Nah, beda dengan amar ma'ruf, sesuai dengan kemampuan. Haji dan umrah hanya diwajibkan bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Zakat hanya diwajibkan bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Puasa yang diwajibkan yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Bisa dia qadha di lain hari atau dia bayar fidyah. Ya, salat jika tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Jika tidak mampu duduk maka boleh berbaring. Bahkan jika tidak bisa bergerak saat berbaring, kenapa? Karena mungkin dia stroke, maka dia hanya bisa sholat dengan kedipan mata dan gerakan kolbu. Boleh semampunya. Tapi kalau maksiat, ada konsep semampunya enggak? Tidak ada. Harus dijauhi. Nah, ini adalah muqaddimah yang keempat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk muqaddimah yang kelima adalah, perhatikan, ini penting banget. Maksiat asalnya mungkin dosa kecil. Saya kasih pertanyaan ke Bapak. Apa contoh dosa kecil? Para ikhwah. Apa dosa besar? Dosa apakah? Besar atau kecilkah? Melihat tante-tante goyang di TikTok. Goyang. Dosa kecil atau besar? Kecil kata bapaknya. Wah Ustaz, kecil ya ternyata. Saya sebenarnya tidak mau mencontohkan, karena nanti dianggap remeh, kecil masalahnya. Paham ya? Tapi melihat yang haram itu dosa kecil. Nah, mulai ini, wah alhamdulillah dosa kecil. Ya, saya sebenarnya tidak mau mencontohkan, cuma kita mau tidak mau harus menyebutkan ada dosa kecil. Kenapa? Karena ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling besar? Berarti ketika ada dosa paling besar, ada dosa kecil. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa paling besar adalah mensyirikkan Allah, durhaka kepada dua orang tua, dan seterusnya. Berarti ada dosa kecil. Kemudian juga Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 31. Kemudian juga surat Asy-Syura ayat 37. Kemudian surah An-Najm ayat 32. Ada dosa-dosa besar, dosa kecil. Allah berfirman, "In tajtanibu
ma tunhauna anhu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar apa saja yang dilarang atas kalian, maka kami akan ampuni bagi kalian sayyi'at, dosa-dosa kecil. Ingin dosa kecilnya diampuni, jauhi dosa besar. Surat An-Nisa ayat 31. Surat Asy-Syura ayat 37. Allah berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan al-fawahish. Termasuk dosa besar adalah zina. Ini menunjukkan bahwa ada dosa-dosa besar, berarti ada dosa kecil. Surah An-Najm ayat 32. Nah, ini yang lebih teliti lagi, ada dosa kecil. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, yaitu zina, selain dosa-dosa kecil. Al-lamam artinya adalah dosa-dosa kecil, sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dosa-dosa kecil. Tapi ingat, mukaddimahnya apa? Yang kelima, dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus, maka pendapat yang masyhur dari para ulama bahwa dia naik menjadi dosa besar. Siapa yang mengatakan itu? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-israr ala saghira. Sebentar. Al-israr ala saghira yusayyiruha kabirah. Yang artinya terus menerus melakukan dosa kecil, sehari-harinya terus dia lakukan seperti itu, menjadikan dia menjadi dosa besar. Ya, menjadikan dia menjadi dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sebagai yang disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau berkata, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diistighfari. Wala saghirata ma'al israr. Tidak disebut dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Dia naik menjadi dosa besar. Setiap hari nonton. Bahkan kadang-kadang nontonnya ketika istri di sampingnya sedang tidur. Yang ini semua bisa ditonton, yang ini digarap nggak digarap. Kemudian istrinya juga kadang-kadang tidak meyakinkan untuk digarap. Saat tidur tidak berdandan, tidak pakai minyak wangi, pakai masker, kemudian maskernya hitam lagi, kemudian pakai penutup mata timun. Istrinya suaminya baru nonton yang indah-indah. Ketika naik syahwatnya, dia ingin melampiaskan kepada istrinya. Nah, ini makhluk dari mana? Makanya saya sering berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seorang istri tidur, berdandanlah. Kalau perlu, seperti dandananmu saat engkau melakukan resepsi pernikahan. Nah, itu gimana tuh? Cantik banget kan? Cantik banget. Ustaz, itu dandanannya 3 jam. Berdandanlah.
maka suamimu akan tertahan matanya hanya kepadamu. Ustaz, alat dandannya nggak ada, suaminya nggak ngasih. Ini kadang-kadang gini para ikhwah, para akhwat yang sudah ngaji kadang-kadang terlalu saklek, tidak mau memakai minyak wangi walau dalam rumah. Nggak apa-apa, malah di dalam rumah itu silahkan pakai minyak wangi, silahkan berdandan, berpakaian ala-ala Tarsan, silahkan, untuk terserah antum di kamar sama suami. Bagaimana suamiku tidak boleh melihat kepada perempuan lain? Bagaimana caranya? Itu yang ada dalam benak seorang perempuan. Makanya saya punya pesantren putri, ya. Salah satu target kita saat membuat visi misi, kan ada visi misi pesantren, mencetak muslimah berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, terampil mengurus suami, sabar mendidik anak. Itu saja. Saya nggak terlalu excited perempuan harus bisa bahasa Arab, hafal Quran sekian. Terampil mengurus istri, mengurus suami. Masak yang enak, diurus perutnya, kemudian pintar bergaul di atas ranjang, diurus kemaluannya. Cukup itu sudah. Sudah suaminya. Betul Bapak? Bapak, ya betul. Ya, itu aja. Kadang anak perempuan kita ingin sekolahkan S1, S2, S3, suruh masak nggak bisa, suruh memuaskan suami nggak bisa. Dan itu pekerjaan perempuan. Ya, terampil mengurus suami. Lihat, ini kemana-mana jadinya kajiannya ya, tapi nggak apa-apa lah. Contoh misalkan Aisyah radhiyallahu anha ataupun siapa, Khadijah, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam baru pertama kali dapat wahyu, beliau pulang ke rumah dalam keadaan menggigil ketakutan karena beliau khawatir yang datang tadi bukan malaikat tetapi syaitan. Beliau menggigil. Kemudian beliau mengatakan, dathiruni, selimuti aku. Khadijah apa sikapnya? Diam saja. Diam, tidak banyak ngomong, mengerjakan apa yang diperintah. Ya. Kemudian setelah itu, ketika diberi kesempatan untuk memberikan sebuah motivasi, baru beliau berlaku. Rasulullah SAW berkata, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku wahai Khadijah, saya takut. Di situ baru datang keterampilan seorang istri. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW, dan itu tercatat, kalau bisa dicatat dengan tinta emas di dalam buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Wallah la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka tasilur rahim, engkau orang yang menyambung hubungan rahim. Wa taksibul ma'dum, memberikan kepada yang tidak punya harta. Wa tuqril dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Akhirnya beliau tenang. Begitu keterampilan seorang istri. Sebagian istri kadang-kadang ketika suaminya ingin curhat, malah suaminya yang pusing. Neng, kayaknya bulan ini gaji dikurangin deh, Neng. Hah? Lalu kita gimana? Makan apa ntar? Jadi bingung suaminya. Akhirnya curhatnya kepada teman sekantor. Kenapa? Teman sekantornya bisa ngomong. Tenang aja bang, nanti kita usaha sama-sama bang. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali ke permasalahan tadi. Al-israr ala saghirah kabirah. Terus
terus-menerus di atas dosa kecil dianggap sebagai dosa besar. Coba saya tanya kepada Bapak, kenapa demikian Pak? Kenapa sampai dianggap sebagai dosa besar? Nah, kenapa Pak? Bahkan ada para ulama mengatakan begini, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau meremehkan dosa kecil, sesungguhnya gunung yang tinggi itu hasil daripada tumpuk-tumpukan batu-batuan yang kecil. Pertanyaan saya, mengapa terus-menerus mengerjakan dosa kecil termasuk daripada dianggap ditulis di buku catatan amal kita sebagai dosa besar? Coba Pak. Karena ada apa Pak? Karena ada kelancangan terhadap siapa? Terhadap siapa? Allah. Ada kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus melihat yang haram, kecil dia. Tapi dia seakan-akan lancang kepada Allah. Ya Allah, mana siksamu nih? Seakan-akan dia lancang kepada Allah. Ya Allah, engkau tidak melihat kan? Aku sedang melihat ini. Lancang dia kepada Allah. Kelancangan itu yang membuat dosa kecil menjadi dosa. Dan ini perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, as-saghirah idza qarana ma'aha qillatul haya wa 'adamul mubalat wa 'adamul syu'ur bil 'idham ma yulhiquha bil kabirah. Dosa kecil kalau dikerjakan dengan tidak malu kepada Allah, tidak takut siksa Allah, acuh tak acuh, maka dicatat oleh Allah sebagai dosa apa? Besar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga perkataan para ulama salaf, di antaranya Bilal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, la tahqiranna saghiratan. Janganlah engkau menghina dosa kecil. Akan tetapi lihatlah, la tanzur ila saghirati. Jangan engkau lihat kepada dosa kecilmu. Walakin anzur ila 'azamati man 'asait. Tetapi lihatlah kepada agungnya Allah yang engkau sedang bermaksiat dengannya. Nah, ini muqaddimah, 5 muqaddimah Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian saya akan sebutkan beberapa dosa kemungkaran. Saya tidak melihat dia dosa besar atau dosa kecil. Yang penting ini semua kemungkaran yang dianggap biasa. Ya, sekali lagi ini yang banyak terjadi dan saya tidak menganggap melihatnya dari sisi urutan dosa besar baru dosa kecil, enggak. Ini yang banyak terjadi. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang berkaitan dengan akidah dulu. Yang berkaitan dengan akidah. Yang paling banyak terjadi adalah kesyirikan, baik besar atau kecil. Kemungkaran yang dianggap biasa, kesyirikan, baik besar atau kecil. Terutama di zaman media sosial, kesyirikan yang paling dianggap biasa sekarang ini adalah riya. Riya lebih besar dosanya daripada membunuh. Riya lebih besar dosanya daripada berdusta. Hati-hati Bapak, para ikhwan yang dirahmati Allah. Apa itu riya? Pengertiannya apa riya? Siapa yang tahu? Riya pengertiannya adalah an yudhiral insanu amalah
'indan nas au yuhassinahum 'indahum hatta yamdahuhu. Itu pengertian riya. Saya ulangi. Seorang memperlihatkan ibadahnya, bukan kekayaannya. Ya. Kalau flexing memperlihatkan kekayaan bukan riya. Memperlihatkan ibadahnya di hadapan manusia atau memperbagus ibadahnya di hadapan mereka agar supaya mereka memuji, memberi hadiah, penghargaan, sanjungan dan seterusnya. Paham ya? Itu riya. Di zaman media sosial sangat mudah berlaku riya. Bagaimana itu? Dengan memperlihatkan sedang di raudhah, bahkan kadang-kadang bohong. Bohongnya gimana? Jadi ada syekh bercerita, kata syekh, sebagian orang yang riya itu datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka datang dengan bergerombol 4 atau 5 orang gitu. Kemudian mereka ini nggak sholat. Lalu datanglah satu orang pura-pura sholat. Bohong kan tuh? Pura-pura sholat, pura-pura doa gitu. Ya. Kemudian terjadilah fose, kanan, kiri, belakang, depan. Bohong itu. Bohong plus riak lagi. Makanya Syekh mengatakan ini riaknya ikhlas. Riaknya ikhlas, benar-benar riak. Enggak sedang sholat, benar-benar sedang berpose, hanya sekedar berpose, bukan berdoa sebenarnya. Riak dianggap lagi tawaf, muter. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Atau lagi ibadah. Maka Zubair atau Talhah mengatakan, sahabat Nabi, ini safata an yakuna laka khabi'ah min amalik fafa'al. Jika engkau sanggup ada amalan rahasia yang kau miliki, lakukanlah. Makanya para ikhwah, sedekah boleh kita berlihat kepada orang. Saya sedekah sekarang misalkan nih, biasanya ada masjid, ada kotak sedekah kan, kemudian habis sholat biasanya jalan dia kan, itu nggak usah terlalu disembunyi-sembunyikan, karena sudah memang terlihat, ya sudah letakkan. Ya 2.000 ya 2.000 gitu, nggak usah. Ternyata 2.000, ya sudah. Tetapi sedekah boleh dilihatkan, lebih utama disembunyikan. Semua yang bisa disembunyikan lebih utama daripada yang diperlihatkan. Riya. Termasuk di dalamnya sekarang yang dosa yang berkaitan dengan akidah yang dianggap biasa adalah selain riya, dan riya para ikhwah dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Itu dosa pertama, kemungkaran pertama yang kita harus jauhi. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga berkaitan dengan akidah, bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini dosa kecil dengan ucapan. Ya, afan.
syirik kecil dengan ucapan, bukan dosa kecil. Syirik kecil dengan ucapan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Syiriknya apa? Syirik apa? Kecil. Dengan lisan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa yang berkaitan dengan ibadah. Kalau tadi akidah ya, berkaitan dengan ibadah yang dianggap kecil, yaitu diantaranya sholat tidak khusyuk, tidak tumakninah. 2 poin berarti, tidak khusyuk dan tidak tumakninah. Tidak khusyuk berarti terlalu banyak gerak. Terlalu banyak gerak, tidak khusyuk. Kenapa? Karena kalau seandainya qalbunya khusyuk, maka niscaya akan berpengaruh kepada anggota tubuhnya. Ya, qalbunya khusyuk. Contohnya juga di dalam sholat terlalu banyak gerak dan tidak tumakninah. Tumakninah apa artinya? Meletakkan gerakan dengan sempurna sebelum berpindah kepada gerakan yang lain. Nah, ini jangan sampai kita membenarkan dan menganggap itu kebudayaan Islam Indonesia. Salat tarawih 27 rakaat dengan 6 menit, maka itu tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Dan itu adalah perkara yang besar dianggap biasa. Bahkan dikhawatirkan nanti menjadi kebudayaan Islam katanya. Enggak, tidak boleh terjadi. Rasulullah SAW pernah memperingatkan seseorang yang sholatnya tidak tumakninah. Kata Rasul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang engkau, sholat kembali, engkau belum sholat. Tidak dianggap sah oleh Rasulullah SAW sholatnya. Ini berkaitan dengan ibadah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah juga. Nah, ini banyak terjadi. Makanya saya salah satu ustadz yang enggak mau kalau hari Jumat enggak khutbah Jumat. Karena enggak enak menjadi pendengar. Apalagi di masjid yang tidak mengetahui amalan-amalan sunnah. Bapak pernah enggak merasakan Jumatan riuh, ribut? Pernah enggak, Pak? Sering. Betul? Khutbah, kemudian jamaahnya juga ribut. Pernah enggak, Pak? Ya Allah, itu saya mau nangis. Pernah suatu saat saya Allah bertakdir terlambat datang ke masjid gitu di Jakarta kalau nggak salah waktu itu, udah beberapa tahun yang lalu. Akhirnya saya jadi makmum mendengar, ya Allah, ribut. Itu dosa yang dianggap biasa. Rasulullah SAW bersabda, man lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat sia-sia, tidak ada pahala Jumat atasnya. Wa man massal hata faqad lagha. Siapa yang megang-megang kerikil saat khutbah Jumat, maka dia berarti berbuat sia-sia. Kenapa? Karena dulu kan tidak ada keramik. Karena tanahnya, lantainya adalah tanah, maka orang megang-megang kerikil. Itu saja tidak boleh, apalagi ngobrol. Ini adalah kemungkaran dianggap biasa. Itu yang berkaitan dengan ibadah. Yang berkaitan dengan muamalah. Apa itu muamalah? Hubungan sosial. Seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadai menggadai.
termasuk yang dianggap biasa kemungkarannya adalah, ini saya nasihatkan dan karena ini pengalaman pribadi. Saya pimpinan pesantren ya, dan mempunyai lembaga pendidikan, walhamdulillah. Salah satu yang saya lihat kadang-kadang, lembaga yang paling tidak dianggap peraturannya adalah pesantren. Seenaknya seorang yang bekerja di pesantren untuk tidak meneruskan pekerjaannya, padahal taken kontrak mungkin 1 tahun, di pertengahan tahun tidak kembali lagi ke pesantren. Seenaknya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syuruti, orang Islam sesuai dengan syaratnya. Ya, man ghasya falaysa minna, yang menipu bukan dari kami. Coba kalau seandainya di lembaga-lembaga lain, mana berani seperti itu? Seakan-akan lembaga yang tidak resmi itu pesantren. Enggak ya akhi, kita berlembaga hukum, bisa diperkarakan itu. Tidak boleh semena-mena. Ya, para wali santri seenaknya menunggak puluhan juta. Maka ini tidak boleh para ikhwan yang dirahmati. Maka di dalam muamalah, dosa yang dianggap biasa adalah tidak menunaikan amanah kesepakatan. Tidak menunaikan amanah kesepakatan. Bahkan saya pernah bertemu dengan beberapa pengusaha. Ustaz, nggak mau berhubungan dengan orang yang sudah ngaji. Nggak amanah Ustaz. Itu orang awam yang belum pernah duduk di majelis ilmu. Nggak amanah Ustaz. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu. Yang sudah mengenal dakwah dianggap tidak amanah. Ya, apa pengertian amanah? Amanahlah kullu haqqin lazimaka adau wa hifdhu. Setiap hak yang wajib engkau tunaikan atau engkau jaga. Bekerja dari jam 8 sampai jam 4 itu amanah. Engkau sudah menjual waktumu untuk dapat gajimu. Itu amanah. Jangan sampai kita menggunakan waktu itu untuk pekerjaan selain pekerjaan yang sudah disepakati. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Korupsi waktu itu tidak amanah dan itu dosa yang besar dianggap biasa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Jika disia-siakan amanah, maka tunggu hari kiamat akan datang. Pertama kali yang diangkat dari manusia adalah al-amanah. Hati-hati para ikhwah. Termasuk di dalamnya dosa yang dianggap biasa, dan ini juga berkaitan dengan muamalah. Hutang enggak bayar. Kadang-kadang masih mending pakai kata kunci afwan akhi, afwan akhi. Ya, passwordnya afwan akhi. Bayar, nggak ada afwan akhi. Bayar. Ya, ini dianggap biasa. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali dosa hutang, enggak akan diampuni oleh Allah sampai dibayar. Ya, di zaman Rasulullah SAW, di awal-awal syariat Islam, Rasulullah SAW setiap kali didatangkan jenazah, beliau mengatakan, "Hal alaihi dain?" Si jenazah punya hutang enggak? Di awal-awal syariat Islam, kalau seandainya kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah," iya, maka sallu ala sahibikum, salati jenazah kalian. Aku enggak mau salat. Awal-awal syariat Islam. Kemudian menurun. Apa menurunnya? Rasulullah SAW bertanya, apakah ada orang yang mau bayarkan hutangnya? Apakah ada hartanya yang dia tinggalkan? Awal-awalnya enggak. Tanpa bertanya itu, silakan salat. Salatkan jenazah kalian. Lalu turun. Kalau ada, iya wahai Rasulullah, saya akan bayar hutangnya. Kemudian Rasulullah SAW baru mensalatinya. Mana suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada para sahabatnya, "Mana saudaranya si fulan?" Enggak ada yang ngaku. "Mana saudaranya si fulan?" Enggak ada yang jawab. "Mana saudaranya si fulan?"
Saya wahai Rasulullah. Kenapa saya tanya engkau 3 kali engkau tidak mengangkat? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna akhaka mahbusun bidaini. Saudaramu tertahan gara-gara hutangnya. Para ulama menjelaskan apa maksudnya tertahan. Tertahan maksudnya adalah tidak punya nasib di akhirat. Surga kan neraka, tertahan gara-gara hutangnya. Jadi jangan main-main tentang urusan ini. Muamalah. Kemudian ada lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika ada jenazah, wahai adakah jenazah ini punya hutang? Iya wahai Rasulullah punya hutang. Siapa yang mau bayar hutang? Hutangnya saya wahai Rasulullah. Baru beliau salati. Hutangnya 2 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 2 dinar berarti 8,50 gram emas. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bertanya kepada orang tersebut, "Ma fa'alat dinaran?" Hei fulan, sudah bayar belum 2 dinar? Ditagih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah mau menjamin. Kata orang tersebut, "Wahai Rasulullah, baru kemarin meninggal, saya bayar, pasti bayar." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Gimana? Sudah dibayar belum?" Kata orang tersebut, "Iya, sudah wahai Rasul." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Al-ana baradat jilduh." Sekarang baru dingin kulitnya di kuburnya. Berarti selama hutang belum dibayar, maka berarti terus dipanaskan kulitnya. Jangan remehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan yang sudah ngaji dakwah sunnah, dakwah tauhid, yang sudah duduk di majelis ilmu, jangan sampai terkenal tidak bayar hutang atau bayar hutang dengan kata password afwan akhi, afwan ukhti. Ya, jangan. Bayar para ikhwan. Terakhir, termasuk dosa yang dianggap biasa yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Akidah sudah, ibadah sudah, muamalah sudah, kemudian adab dan akhlak. Apa itu yang sudah saya singgung tadi? Yaitu tabarruj, berdandan. Seorang wanita memperlihatkan kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, kemulusan kulitnya, bentuk tubuhnya, ya, bentuk tubuhnya, keindahan, kebagusan pakaiannya, bahkan cadarnya. Itulah disebut dengan tabarruj. Saya suatu ketika pernah di Mekah, kemudian naik taksi, lalu ada artisah. Kalau laki-laki kan artis, perempuan artisah. Ada artisah. Masuk kepalanya masuk ke dalam mobil saya, mobil taksi itu. Ustaz, tolong doakan saya. Pakai cadar. Tapi cadarnya penuh dengan Swarovski. Ini tabarruj, ini dandan. Enggak boleh. Walau pakai cadar. Ya. Apalagi di zaman sekarang, perempuan-perempuan dengan model-model jilbab seperti itu. Cuma pakai kain. Lagi model-modelnya nih. Ya. Pakai celana tetap ketat, kemudian pakai hemnya tetap ketat, kemudian pakai pasmina. Cuma diletakkan begitu saja. Itulah jilbabnya wanita jahiliyah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang ayat tabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian kalau keluar berdandan sebagaimana dandanan wanita jahiliyah di generasi pertama. Surat Al-Ahzab ayat 33. Coba perhatikan, saya bacakan penafsiran para ulama tentang dandanan tabarruj. Dikatakan oleh Muqatil ibn Hayyan, seorang ahli tafsir. Saya bacakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir.
agar saya tidak menafsiri ayat Al-Quran dengan seenak perut saya sendiri, ya, sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Tidak mengapa dan bukan aib seorang ustadz baca kitab di majelis ilmunya, bahkan itu yang dituntut. Dan tafsirilah ayat Al-Quran dengan penafsiran para ulama. Lihat, saya bacakan sekarang. Imam Mujahid rahimahullah berkata, Imam Mujahid ini siapa? Ahli tafsir generasi tabi'i, yang kalau para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasb, jika datang tafsiran dari Imam Mujahid cukup, itu sudah tafsiran yang luar biasa. Beliau berkata, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Yang namanya berdandan adalah wanita yang suka keluar rumah, sukanya jalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir generasi tabi'i, murid terbesarnya sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyah wa taqassur wa taghannus fanahallahu an dzalik." Tabarruj, berdandan, adalah seorang perempuan lagi fashion show, jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan jalannya melenggak-lenggok. Ini meskipun pakai cadar, jilbab lebar, abaya, gamis lebar, tidak boleh. Ya, publik figur, maka tidak boleh. Tidak boleh. Dan ustadznya harus tegas. Tidak boleh tidak tegas, itu diharamkan. Ustadz yang nonton semuanya perempuan, bukankah perempuan punya apa di zaman sekarang? HP. Dan buktinya kan keluar. Ya, fashion show syar'i. Sekarang semuanya fashion show syar'i, dugem syar'i. Itu produk-produk fatwa musik halal, dugem syar'i. Yang masuk adalah wanita-wanita berjilbab. Minumannya bukan khamar. Ini minumannya apa? Ya, macam-macam. Dugem halal. Allah Akbar. Gimana itu ceritanya? Lihat lagi. Ini yang persis seperti yang terjadi zaman perempuan sekarang. Kata Imam Nuhayyan, wa tabarruj annaha tulqil khimara ala rasiha. Dia meletakkan kain di atas rambut kepalanya. Taib. Wala tashudduhu, dan dia tidak ikat di bawah dagunya. Fayuwariya qalaidaha wa qurtaha wa unuqaha fayabdu dzalika kulluhu minha. Maka terlihatlah qalaid. Qalaid itu adalah ini, anting. Qalaid itu kalung, qurut anting, unuq leher. Persis enggak? Persis enggak? Lehernya terlihat, antingnya terlihat, kalungnya terlihat, dan seluruhnya akhirnya terlihat. Summa ammat nisa'ul muslimina fi tabarruj. Itu asalnya dilakukan oleh kaum jahiliyah, lalu kemudian tersebar di tengah wanita-wanita muslimah. Itu dosa besar, Pak. Bapak-bapak kepala keluarga paling bertanggung jawab. Entah bapak statusnya sebagai bapak, suami, kakak, adik, paman, keponakan, pokoknya laki-laki yang paling bertanggung jawab atas keluarga perempuannya. Jangan menjadi laki-laki yang dayyus, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubth, yang membiarkan keluarga perempuannya melakukan kemungkaran. Itu diancam oleh Rasulullah SAW. Thalathatun la yadkhuluna jannata abada. 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Siapa salah satunya? Ad-dayyuth alladzi yuqirru fi ahli al-khubth. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu.
Perempuannya berdandan seperti itu dibiarkan saja. Nggak boleh para ibu. Dan tadi tabarruj apa pengertiannya? Memperlihatkan wajah, kecantikannya, keindahan rambutnya, kemulusan kulitnya, kemolekan tubuhnya, kebagusan pakaiannya, keharuman wangi tubuhnya, perhiasannya, dan seluruh keindahannya. Imam Al-Qurtubi mengatakan izharuz zinatil mar'ah, izharuz zinatil mar'ah li ghairi azwajiha. Seorang perempuan memperlihatkan seluruh keindahan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah disebut tabarruj, dan itu dosa besar. Saya runut ya apalah, itu dosa besar. Itu kebiasaan Yahudi Nasrani. Itu adalah wanita-wanita munafik. Itu diancam dengan neraka. Itu kebiasaan mengikuti ajaran iblis. Itu mendatangkan kegelapan. Semua yang saya sebutkan dari 6 tadi, semuanya berdalil. Kalau seandainya saya ingin sebutkan dalil, maka hati-hati bapak ibu, ibu-ibu, anak-anak perempuannya di zaman sekarang harus berjilbab yang memang sesuai dengan syariat Islam. Ya, zuhur kita jam 11.49, sekarang sudah jam 11.35. Ada waktu 5 menit sampai 10 menit untuk pertanyaan. Dipersilahkan. Apakah safar bersama rombongan perempuan semuanya diperbolehkan Ustadz tanpa mahram? Tidak boleh. Ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'i hanya, perhatikan baik-baik, hanya untuk haji wajib.